Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersama wudunya batal. Wudunya batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita senang sekali. Kami senang sekali bisa menemani semua pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini pada malam hari ini dan yang kemarin dan yang besok, insya Allah. Barakallahu fikum dalam program live interaktif semua yang kami gelar di Fatwa TV. Dan malam ini khusus tema live interaktif atau acara program tanya jawab bersama Al Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Dan acara ini tentunya saja kalau sudah mendengar nama ustadznya tentunya tentang akidah ya, tentang jalan lurus, tentang bagaimana kehidupan menata tauhid yang baik ya, menambah, karena belajar tauhid itu harus terus belajar dan tidak boleh berhenti sampai Allah jemput kita, begitu ceritanya ya. Nah sekarang untuk bertanya ada dua jalan. Pertama di 021 212 32 333. Nah, begitu ya. 021 212 32 333 itu ada di atas kepala saya tuh nomornya ya. Dan yang kedua di 0821 7000 6087. Itu nomor telepon yang terbilang baru sekitar 4 bulan lah ya, alhamdulillah. Dan insya Allah ini banyak membawa manfaat, terutama buat kami juga para pemirsa. Insya Allah di save dulu nomor kami. Kemudian nanti waktu telepon cari dulu sinyal yang bagus sehingga nanti tidak putus-putus ya, jelas terdengar. Nanti Ustadz jawabnya juga nanti lengkap, begitu sesuai dengan harapan si penanya. Dan satu lagi kami juga menyiapkan jalur satu lagi untuk ta'awun dakwah Islam bersama Fatwa TV. Berikut nomor rekening yang tertera di layar. Ya, itu dia dua nomor rekeningnya. Jazakallahu khairan, kami tunggu kabar baiknya. Dan sekarang tidak berpanjang lebar, saatnya kita menyapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zuna, Ustadz Roy. Apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabar antum Ustadz? Sehat Ustadz? Sehat Pak, gimana? Iya, kami sehat. Ya, Masya Allah, antum pakai putih-putih, Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz ya. Kami lihat di sini antum sudah segar lagi ya, walaupun tadi kemarin malam agak batuk-batuk ya Ustaz. Kami dengar lo batuk antum kemarin di acara program live. Tapi saya lebih ganteng dari antum, maaf. Saya lebih ganteng karena saya punya baju baru Ustaz. Tuh, lihat, kenalkan baju ini. Iya kan tuh. Amin, barakallahu fiikum. Iya. Tuh pemirsa ya, buka websitenya nanti bisa ketemu baju yang seperti saya. Barakallahu fikum Ustadz, alhamdulillah semoga berkah, amin. Ustadz, kami bersyukur kepada Allah, kemudian berterima kasih kepada antum yang meluangkan waktunya untuk semua kami di sini, juga pemirsa Fatwa TV yang ingin tahu, yang ingin bertanya, dan khusus malam ini Ustadz, kami akan meneruskan pertanyaan-pertanyaan yang sempat tertunda dalam memberikan jawabannya ketika waktu di kota Baktu Tablik Akbar kemarin. Masih ada beberapa banyak yang perlu kami lunasi, dan selain itu seperti biasa, dan kami membiasakan diri untuk mendapatkan faedah dari semua asatidz Dewan Fatwa yang memberikan live interaktif, tidak terkecuali kepada antum Ustaz. Nah, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan untuk antum memberikan nasihat atau peringatan bagi kami. Tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin, para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat 5 waktu merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga di dalam sebuah hadis Nabi SAW sampai mengatakan,
baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang laki-laki dan kesyirikan serta kekufuran, maksudnya adalah batas antara seseorang dengan kesyirikan dan juga kekufuran adalah meninggalkan salat. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di sana ada di antara adab yang hendaknya menjadi perhatian bagi kaum laki-laki dari kalangan kaum muslimin yang berkaitan dengan masalah salat 5 waktu ini, yaitu tentang masalah menunaikan salat 5 waktu dengan berjamaah. Para ulama telah berselisih pendapat tentang hukum melakukan salat berjamaah, dan sebagian menguatkan bahwa hukum melakukan salat berjamaah adalah sebuah kewajiban. Mereka berpendapat demikian berdasarkan tentunya dalil-dalil. Dan di antara yang berpendapat bahwasanya salat berjamaah adalah wajib adalah Atha ibn Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Al-Auza'i, Abu Thawr, Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam zahir madhabnya. Dan inilah yang dinas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam Mukhtasar Al-Muzani. Beliau mengatakan, wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min udhrin. Adapun salat berjamaah, kata Imam Asy-Syafi'i, maka aku tidak memberikan keringanan untuk meninggalkannya kecuali karena uzur. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri berpendapat bahwa melakukan salat berjamaah bagi laki-laki ini adalah sesuatu yang wajib. Sehingga beliau mengatakan, saya tidak memberikan rukhsah, keringanan, kecuali orang yang punya uzur. Dan inilah yang dipilih oleh Syekh bin Baz rahimahullah, demikian pula Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau berdua juga berpendapat bahwasanya salat berjamaah ini adalah hukumnya wajib. Jadi kalau tidak ada uzur, masing-masing dari kita kaum laki-laki ini harus melakukan salat berjamaah di masjid. Kalau ada uzur, maka baru di sini diberikan keringanan untuk melakukan salat berjamaah tersebut di rumah. Nah, di antara dalil mereka, dan ini menunjukkan tentang wajibnya, adalah di antaranya firman Allah yang di situ disebutkan tentang disyariatkannya melakukan salat khauf, yaitu salat dalam keadaan takut secara berjamaah, yaitu dalam surat An-Nisa, di mana Allah SWT mengatakan, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Kalau engkau bersama mereka, kemudian engkau mendirikan salat, maka hendaklah sebagian mereka salat bersama dirimu, artinya berjamaah. Padahal mereka dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, tetapi meskipun demikian, mereka diperintahkan untuk melakukan salat 5 waktu secara berjamaah. Padahal kalau dengan akal kita, dalam keadaan takut, dalam keadaan sewaktu-waktu mereka menyerang, akal kita akan mengatakan, ya lebih baik kita sendiri-sendiri, sehingga satunya dalam keadaan jaga, yang lainnya sholat, dan seterusnya. Ini menurut akal manusia. Tapi ternyata Allah SWT dalam keadaan demikian masih memerintahkan Nabi SAW dan juga para sahabatnya untuk
melakukan sholat berjamaah dalam keadaan perang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dalam keadaan aman tentunya lebih diwajibkan. Kemudian di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di depan Allah SWT mengatakan, dan dirikanlah salat. Bukan hanya itu, kerjakanlah salat tersebut bersama orang-orang yang rukuk, yaitu bersama orang-orang yang salat. Menunjukkan bahwasanya salat 5 waktu itu dilaksanakan secara berjamaah. Nah, ini maksudnya adalah bagi laki-laki maka disyariatkan mereka untuk melakukan sholat berjamaah, dan maksudnya adalah di masjid. Kemudian di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW ketika beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis-salati fayu'adzanu laha thumma amura rajulan fayumma an-nas." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku berkeinginan untuk menyuruh dikumpulkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan untuk dikumandangkan azan, kemudian aku menyuruh seseorang menjadi imam bagi manusia. Karena biasanya beliau SAW yang menjadi imam. Beliau sampai berkeinginan seandainya beliau menyuruh seseorang untuk jadi imam, dan beliau menyuruh sebagian yang lain untuk mengumpulkan kayu bakar, thumma ukhalifu ila rijalin fa uharriqa alaihim buyutahum. Kemudian setelah itu aku akan pergi. Ya, yang lain sholat, kemudian ini hanya sekedar keinginan beliau, sampai ada keinginan di dalam diri beliau demikian. Beliau akan pergi ke rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, kemudian membakar rumah-rumah mereka. Nah, ini menunjukkan, berdalil dengan hadis ini, maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat berjamaah ini adalah wajib bagi kaum laki-laki. Sampai Nabi SAW berkeinginan untuk membakar rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa beliau tidak melakukan? Karena di dalam rumah-rumah tersebut masih ada orang-orang yang tidak wajib untuk melakukan sholat berjamaah. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini sekedar mengingatkan kita, ternyata di sana ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang beliau berpendapat tentang wajibnya melaksanakan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Nah, kita di negara kita banyak saudara-saudara kita yang mereka berintisab, menisbahkan diri mereka kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, namun pada kenyataannya masih kita jumpai, kita dapatkan masjid-masjid ini kosong dari orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat dan peringatannya. Untuk semua laki-laki dihimbau bahwa ditekankan bahwa setiap sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian sepertinya kita bisa masuk dari pertanyaan pertama, ini datang dari telepon. Baru mau dibaca websitenya. Baiklah, kita coba sapa Bapak Soleh Haji di Bengkulu. Kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Baik ya. Ya, assalamualaikum Pak Soleh Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan disampaikan Izin pertanyaannya. Iya. Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz.
Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah asar. Nah, di hadis lainnya itu dikatakan tidak ada sholat setelah sholat asar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa itu khusus untuk Nabi SAW. Nah, kalau khusus untuk Nabi SAW, tapi kalau kita ingin melaksanakannya, Ustadz, apakah berpahala? Apakah ada para sahabat yang melaksanakan yang seperti itu? Nah, pertanyaan kedua, Ustadz, tentang memperlama sujud dan ruku. Apakah caranya itu dengan membaca salah satu zikir yang diulang-ulang, atau membaca beberapa zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW pada satu ruku atau satu sujud, begitu Ustaz? Syukron. Bapak Soleh Haji. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Soleh Haji. Halo, Pak Soleh Haji. Ya, Ustadz Ya. bisa terdengar. Bapak Soleh Haji, pertanyaan kedua, zikir tentang apa, Pak? Saya konfirmasi. Bagaimana? Ruku ya. Zikir tentang ruku ya. Terus kemudian yang pertama tadi sholat 2 rakaatnya sebelum asar apa sesudah asar, maksudnya Bapak? Sesudah asar. Oh, sesudah asar. Sesudah asar 2 rakaat, Iya. sesudah asar. Ya, baik. Begitu ya. Iya. Siap. Ustadz Roy, terdengar jelas suara Bapak Soleh Haji, Pak Ustadz? Iya. Baiklah. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak Soleh Haji. Insya Allah nanti dijawab oleh Ustadz Roy ya. Ditunggu jawabannya. Jazakallah khairan. Tafadhol Ustadz. Nah, pertanyaan yang pertama tentang masalah sholat setelah sholat asar Ya. sampai tenggelam matahari, maka jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dibenci, dan demikian pula setelah sholat subuh sampai terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asyams, wala salata ba'da al-asri hatta taghiba asyams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai tinggi matahari, dan tidak ada salat setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Adapun apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW tidak meninggalkan 2 rakaat setelah salat asar, sebagaimana ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'da al-'asri 'indi qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 2 rakaat setelah salat asar sama sekali, sebagaimana ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah. Maka ini adalah termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini adalah termasuk kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita mengikutinya, karena ini adalah termasuk kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua tentang masalah zikir ketika rukuk, maka telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa zikir ketika rukuk, dan sunnahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau terkadang membaca zikir yang ini dan terkadang membaca zikir yang itu. Ini yang disunnahkan. Jadi kalau kita ingin mengikuti beliau SAW, ya kita menghafal zikir-zikir tersebut, dan terkadang kita membaca yang ini, dan di kesempatan yang lain kita membaca zikir yang lain. Ini menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang mampu. Kalau tidak mampu dan seseorang hanya mencukupkan diri dengan satu zikir saja, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah menjamak beberapa zikir dalam satu rukuk. Maka yang demikian tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
sehingga dikhawatirkan justru malah menjadi sesuatu yang baru di dalam agama. Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi disarankan untuk melestarikan sunnah itu dengan berganti-ganti, tapi tidak dalam satu ruku ya, bacaan zikirnya. Dan semoga Bapak Soleh Haji tadi bisa paham ya. Dan sekarang sudah masuk lagi telepon dari Ibu Mistiati di Jambi. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau misalnya kita sholat sebelum salam, doa mengangkat tangan tuh kalau menurut syariat Islam tuh gimana? Yang nomor 1. Yang nomor 2, kalau kita misalnya sholat berjamaah, ada sebagian ulama itu kita niat baca kabiro. Nah, kalau sesudah itu sebagian ulama ada yang mengatakan tidak usah baca bismillah atau suratan. Ada sebagian ulama yang ngomong suruh baca Al-Fatihah sama suratan. Ini yang benar yang mana Pak Ustadz? Jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mustiati di Jambi. Ya, tafadhol Ustaz. Tentang salat. Yang pertama tadi tentang masalah Salat berdoa di salat sebelum salam, berdoa mengangkat tangan. Iya. Iya. Berdoa sebelum salam ini termasuk amalan yang disyariatkan, sebagaimana telah datang di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW mengatakan yang maknanya bal yatakhayyar min ad-du'a ma syaa, maka adalah dia memilih dari doa-doa apa yang dia kehendaki. Ini sebelum salam, menunjukkan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum salam kita memperbanyak doa. Nah, apakah disyariatkan dalam keadaan seperti itu kita mengangkat tangan? Kalau kita kembali kepada hadis Nabi SAW, maka tidak dinukil bahwasanya beliau SAW berdoa dalam keadaan mengangkat tangan sebelum salam. Ya, jadi berarti orang yang ingin berdoa waktu tersebut ya dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan tangannya diletakkan di paha dan tangan sebelah kanan jari telunjuknya diacungkan, kemudian dia berdoa tanpa dia mengangkat tangan. Ini yang disunahkan, dan sekali lagi tidak dinukil dari Nabi SAW atau sebagian sahabat bahwasanya mereka mengangkat tangan ketika sebelum salam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua Tadi kedua itu sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah ada beberapa variasi. Ada yang setelah niat baca iftitah, terus kemudian ada yang tidak baca bismillah, ada yang baca bismillah, kemudian surat pendek. Kemudian ada yang baca bismillah tapi tidak baca surat pendek. Itu yang betul yang mana katanya? Ya, ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang apakah basmalah ini dijaharkan atau tidak ketika sholat jahriyah, dan kita sebagai imam misalnya, atau kita dalam keadaan sendiri. Ya, ada khilaf di antara para ulama, dan ada yang mengatakan dikeraskan dan ada yang mengatakan tidak dikeraskan. Bagi yang mengatakan bahwasanya basmalah adalah termasuk bagian dari Al-Fatihah, maka dia mengeraskan basmalah. Adapun ulama yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, dia adalah satu ayat di dalam Al-Quran, tetapi dia bukan termasuk Al-Fatihah. Mereka mengatakan bahwasanya ayat yang pertama dari Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka mereka tidak mengeraskan basmalah. Artinya tetap membaca basmalah,
meskipun itu bukan sebuah kewajiban, ya mereka melirihkan basmalah, kemudian mengeraskan alhamdulillahi rabbil alamin. Permasalahannya tentunya perlu penjabaran, cuma yang jelas itu adalah sebab kenapa ada di antara mereka yang mengeraskan, ada yang tidak. Ini berdasarkan perselisihan, perbedaan pendapat di dalam masalah apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan. Dan perselisihan di sini adalah di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Sehingga tentunya sikap kita harus bijaksana. Silahkan seseorang mengambil pendapat yang lebih kuat, apa dia menjadikan permasalahan ini sebab perpecahan, permusuhan di antara kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi harus lebih lunak ya dalam masalah ini ya. Antara bismillah bismillahirrahmanirrahim itu dijaharkan atau tidak. Dan berikutnya pertanyaan datang dari Abdi Rahman di Surabaya. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum, Ya, Fatwa Pak. TV. Iya. Halo? Ya, halo Ya. juga. Iya, silakan disampaikan pertanyaannya Pak Abdi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Ya. Pak, Sama-sama. ini sholat saya mohon dikoreksi, Pak. Benar atau tidak, Pak? Ya. Ya, misal ini saya sholat maghrib, Pak. Dalam hati saya berniat Sholli fardhu maghribi salasa rakaati mustaqbilal kiblati adanillahi ta'ala, Pak. Saya mengucap takbir lalu membaca doa iftitah kabira walhamdulillah dikasiro wa subhanallah ibukrata wa asila wajatu wajiya lillati fatara samawati wa ardo hanifa muslima wa Iya, ma'ana minal Bapak. musyrikin inna sholati wa nusuki Ya, Bapak, mayaya pertanyaannya apa, Pak? Ya. Ya, cukup. Asarikalau wa bidalika umitu wa ana minal muslimin. Baik, Bapak. Pertanyaannya langsung, Pak. Saya Pertanyaannya, Pak. baca, Oh, mau dikoreksi. Ya, lanjut. iya Pak, mohon dikoreksi Pak, sampai atahiyat akhir Pak. Oh, Masya Allah, panjang ya. Mana ada yang salah Pak. Oh ya, begitu ya. Habis baca doa iftitah, saya baca Al-Fatihah, lalu surat pendek, Iya. lalu ruku saya membaca Subhana Rabbiyal Adimi wa bihamdi 3 kali. Saat itidal saya membaca Robbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'u masita min sya'in ba'du. Iya. Saat sujud saya membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Lalu atahiyat awal saya membaca atahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Pak. Itu atahiyat awal, Pak. Lalu kalau atahiyat akhir saya teruskan kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu saya belum salam, Pak, mengucap doa bahasa Indonesia. Ya Allah, lindungilah hambamu ini dari azab siksa kubur. Ya Allah, hambamu ini lindungilah dari azab neraka jahanam. Lindungilah hambamu ini dari azab fitnah dajjal. Lindungilah hambamu ini dari godaan dunia dan godaan kematian. Lalu saya tambahi doa lain, Pak. Doa kepada orang tua. Lalu itu salam, Pak. Ya. Lalu habis itu kalau misalkan saya ini ragu-ragu sujud sawi, itu saya doa bahasa Indonesia benar atau tidak, Pak?
Baik, Iya, itu Pak. saja ya. Itu, Pak. Semoga Terima kasih kami atas bisa ingat. kesempatannya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdirrahman di Surabaya. Bagaimana Ustadz? Panjang nih, Masya Allah. Dengan cara seperti itu, salatnya apakah sudah sesuai Baik. dengan sunnah? Ya. Baik. Bapak penanya, Bapak siapa tadi? Abdirrahman di Surabaya. Masya Allah. Bapak Abdurrahman di Surabaya, semoga Allah SWT menambahkan semangat pada diri Bapak untuk mengilmui dan juga mengamalkan apa yang datang dari Nabi SAW. Waalaikumsalam. Termasuk diantaranya adalah tata cara sholat ya, karena memang Nabi SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi dalam sholat kita harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dari semenjak takbiratul ihram sampai salam. Kalau kita perhatikan apa yang tadi disebutkan oleh Bapak Abdurrahman sudah bagus, dan alhamdulillah bacaan-bacaan zikirnya termasuk yang disyariatkan oleh Allah SWT melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ada satu atau dua yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah tentang masalah niat ya. Niat sholli fardul maghribi atau fardul isya'i dan seterusnya. Maka niat yang diucapkan seperti ini tidak perlu dilakukan karena dahulu Nabi SAW tidak melakukan yang demikian. Jadi cukup ya seseorang ketika akan sholat itu niat ada di dalam hatinya, dan itu pasti ketika dia masuk ke masjid, bahkan ketika dia keluar dari rumahnya, ketika dia akan takbiratul ihram, dia akan didapatkan di dalam hatinya kehendak untuk melakukan sholat, dan itulah yang dinamakan dengan niat. Sehingga tidak perlu kita melafadzkan niat tersebut. Kemudian yang kedua tentang masalah membaca doa sebelum salam Bahasa dengan Indonesia. bahasa Indonesia, maka wallahu a'lam seorang berusaha untuk menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sebelum salam, sebagaimana kita menghafal tadi zikir ketika ruku', ketika i'tidal, ketika sujud, maka insyaallah mudah kita menghafal Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Kita hafal terlebih dahulu, baru kita nanti baca ketika sebelum salam. Kalau bisa demikian. Termasuk doa-doa yang dibaca setelahnya tadi, kita baca dengan bahasa Arab itu lebih berhati-hati. Karena kita dalam keadaan sholat, dan kalau kita ingin membaca dengan bahasa kita, maka di luar sholat masih banyak kesempatan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu lebih luas, lebih bebas, bisa kita membaca doa dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam sholat, usahakan berdoa dengan bahasa Arab. Termasuk diantaranya adalah sujud sahwi tadi. Kalau memang terjadi lupa atau keraguan-raguan dan itu bukan was-was dari syaitan, maka disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi, dan tentunya zikir yang dibaca adalah dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa Indonesia. Dan saya ingatkan jangan sampai terjadi penyakit was-wasnya. Penyakit was-was ini sesuatu yang menjadi penyakit seseorang sehingga dia terlalu sering mendapatkan was-was, ragu-ragu apakah ini masih dalam keadaan berwudu atau sudah batal, atau ini sudah sujud saya ini sudah sah atau belum, Al-Fatihah saya ini sudah sah atau belum. Nah ini jangan sampai tentunya terjerumus ke dalam was-was tersebut. Adapun terkadang seseorang lupa, maka ini tidak masalah, karena memang kita manusia biasa yang kadang lupa. Kemudian tentunya saya ingatkan dalam kesempatan kali ini,
dan mungkin minta tolong kepada tim di studio untuk bisa menghubungi beliau Ya. ya secara khusus, dan mungkin diberikan link-link yang berkaitan dengan masalah tata cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Ustaz, insya Allah kami share buku ya, atau kami kan buku sifat-sifat sholat Nabi seperti begitu, nggak apa-apa ya Ustaz ya, boleh ya Ustaz ya. Tapi barakallahu fikum Ustaz atas ininya anjurannya. Dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Abu Sumayyah di Jakarta. Coba kita sapa sekarang. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi Ustadz dan tim Fatwa TV. Amin. Dan memberikan kemudahan selalu Ustadz ya. Ya. Amin. Izin bertanya Ustadz. Ya. Jadi singkat cerita dua hari yang lalu, qadarullah istri ana baru tahu bahwa beliau adalah anak angkat. Sedangkan kami sudah menikah hampir 10 tahun dan memiliki 4 anak, Ustaz. Nah, kemudian sampai saat ini istri ana sudah bicara dengan ibu angkatnya. Qadarullah ayahnya sudah meninggal, ayah angkatnya. Kemudian setelah bercerita, ternyata benar. Ternyata istri anak itu adalah anak angkat. Cuman memang sampai saat ini kita belum tahu dan istri belum kuat secara mental untuk bicara dengan ibu angkatnya tentang detail keluarga aslinya di mana gitu, Ustaz. Ya. Jadi kami belum tahu gitu. Dan yang kami tanyakan ini, bagaimana dengan status pernikahan kami dan status anak-anak kami, Ustaz? Dulu yang menjadi wali siapa, Ustaz. Pak? Jazakallah. Dulu menjadi wali Apa? siapa? Yang menjadi wali pernikahan siapa, Bapak? Pak Abu Sumayyah? Bapak angkatnya, Ustaz. Oh ya, baik. Iya, betul. Bapak angkatnya. Dan beliau sudah meninggal sekarang. Gitu. Ya, baik. Itu ya yang tanyakan. Terima jazakallahu khairan sudah telepon Iya, Fatwa Ustaz. TV. Jazakallah khairan. Wa iyyaki. Wa iyyaka. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Tafadhal Ustaz. Ya. Baik. Pertama, kita juga mendoakan semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan kepada antum. Amin. Kemudian yang kedua, tidak perlu khawatir, ya tidak perlu bersedih. Insyaallah di dalam agama kita, alhamdulillah, segala sesuatu telah diatur dan insyaallah ada solusinya. Dan sampaikan kepada istri, tidak perlu terlalu bersedih dan berlarut-larut. Dan apa yang terjadi tentunya adalah qadar Allah. Ini adalah takdir Allah SWT. Dan apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Ya. Dan tentang status pernikahan, maka pernikahannya sah. Oh, Dan anak-anak tersebut adalah anak-anak antum dan juga istri, karena wallahu alam di sini ada syubhat. Iya. Ya, di sini ada syubhat. Antum dalam keadaan tidak tahu, dan setahu antum dalam keadaan sah-sah saja, tapi ternyata kenyataannya demikian. Iya. Jadi jalan keluarnya, wallahu ta'ala alam, kalau memang ada di sana ayah kandung masih hidup, maka wallahu alam ini bisa diadakan akad, ya, diulang akadnya. Iya. Ini lebih berhati-hati dan tidak harus diumumkan banyak orang. Seandainya di sana ada wali, maka ini sudah cukup. Ya, terpenuhi syarat-syarat nikahnya, maka ini sudah cukup. Nggak perlu diumumkan kepada banyak orang. Iya. Kemudian kalau memang tidak ada wali satupun, maka orang yang tidak punya wali bisa menjadikan hakim sebagai wali. Nah, iya, petugas. menjadikan hakim sebagai wali. Sampaikan saja kasus yang demikian, insya Allah mereka tahu apa yang dilakukan, hingga tidak perlu risau, tidak perlu bersedih.
Wallahu taala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, seperti itu Ustaz atas jawabannya. Semoga ini jawaban dari Ustaz Abdul Roy kepada Bapak Abu Sumayyah menjadi solusi ya, yang tenang. Semoga Allah mudahkan urusannya dan bisa dimulai ditelusuri di mana Bapak kandung jika memang ada walinya atau masih hidup. Barakallahu fikum ya. Semoga Allah mudahkan. Dan ini pertanyaan berikut ini masuk dari Afan, kita coba cek. Apakah ada telepon? Kita bacakan dari website. Ini pertanyaan seperti ini. Dari Bapak Muhammad Sobarian Syah di Kota Batu, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz Roy, izin bertanya, bagaimana caranya memahamkan kepada orang awam bahwa sifat-sifat Allah itu tidak boleh ditakwil. Sementara ada beberapa sifat Allah yang juga sama namanya dengan sifat manusia. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Begitu. Tentunya kita kembali kepada cara para salaf dahulu menjelaskan bagaimana mereka menjelaskan kepada manusia tentang masalah beriman dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah SWT dialah yang lebih tahu tentang dirinya daripada makhluk. Dan Nabi SAW lebih tahu tentang diri Allah daripada manusia yang lain. Ketika Allah SWT mengabarkan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki tangan, maka dialah yang lebih tahu tentang sifatnya daripada makhluknya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dialah yang benar ucapannya. Allah Subhanahu wa taala tidak dusta, tidak bohong di dalam ucapannya. Ketika Allah mengatakan Allah punya tangan, maka itu adalah kenyataan. Allah Subhanahu wa taala tidak sedang berdusta kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling baik ucapannya. Artinya yang paling fasih, yang paling baik ucapannya, yang paling bisa menjelaskan kepada manusia. Sehingga Al-Quran ini adalah petunjuk, dan Al-Quran adalah bayan, penjelasan. Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Allah SWT menurunkan sebaik-baik kitab, yaitu Al-Quran. Dan Nabi SAW mengatakan, fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Ucapan yang paling baik adalah kitabullah. Kalau terkumpul di dalam sebuah ucapan, ucapan tersebut berasal dari Zat yang maha mengetahui. Dan dialah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu, termasuk tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, ucapan tersebut berasal dari Zat yang tidak berdusta. Bahkan ucapannya adalah sebenar-benar ucapan. Kemudian yang ketiga, dialah yang paling baik ucapannya, yang paling fasih ucapannya. Maka tidak ada udzur bagi seseorang untuk mendustakan atau mentakwil, memaknai ucapan tersebut dengan makna-makna yang lain. Sehingga Allah SWT ketika mengabarkan bahwasanya Allah SWT memiliki tangan, ya, itu adalah dari Allah yang mengetahui tentang dirinya sendiri, dan Allah tidak berdusta di dalam ucapannya. Dan itu dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya, sefasih-fasihnya, sehingga tidak perlu di sana takwilan-takwilan. Ala kulli hal, kewajiban kita adalah beriman dengan seluruh apa yang datang dari Allah SWT, termasuk diantaranya adalah sifat-sifatnya, dan tidak boleh kita mendatangkan makna yang baru yang tidak pernah dinukil dari para salaf. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik, seperti itu Ustaz ya. Alhamdulillah.
Jadi tidak perlu lagi kita mentakwil ya begitu ya, karena yang mengucapkan ini ya, yang memberikan kabar ini adalah yang maha mengetahui zat dan seluruh alam semesta ini. Dan ini penataan berikut datang dari Umu Yodi di Pekanbaru. Coba kita sapa. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan disampaikan pertanyaannya Umu Yodi. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini Ustaz, adik suami Ana selalu minta bantuan keuangan tiap bulan, baik itu untuk uang belanja ataupun untuk uang yang lainnya, bahkan untuk uang masuk sekolah anak-anaknya. Padahal dia sudah menikah Ustadz, anak dia ada 3, sedangkan anak kami cuma 1. Untuk urusan yang urgent, anak nggak masalah Ustadz. Cuma mereka kalau sedang ada rezeki, mereka suka foya-foya. Sepertinya mereka nggak peduli dengan kebutuhan pokok karena sering dibantu sama kami. Bagaimana kami harus bersikap Ustadz? Kalau kami membatasi, nggak ngasih, nanti ngadu sama mertua Ana Ustadz. Ujung-ujungnya Ana dan suami dimarahi. Ana jadi sering ribut dengan suami karena masalah ini. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya, baik barakallah. Terima kasih Umu Yodi Ya sudah begitu bertanya. pertanyaannya Ustadz. Baik. Insya Allah nanti jawab ya Ustadz, bisa dengan jelas ya Ustadz ya. Baik. Baik. Terima kasih Ibu. Jazakallah khairan. Ya. Silakan Ustadz. Iya. Kalau memang saudara tersebut dalam keadaan dia membutuhkan, maka tentunya seorang saudara membantu saudaranya. Dan ini adalah termasuk sedekah sekaligus menyambung tali silaturahim. Tapi kalau kita tahu bahasanya saudara tersebut menggunakan uang tadi justru malah digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, maka dalam keadaan seperti itu tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk memberikan kepadanya uang. Allah SWT mengatakan wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Ya, janganlah kalian memberikan kepada para sufaha, dan sufaha adalah orang-orang yang tidak bisa menggunakan harta Allah dengan baik untuk foya-foya dan seterusnya, maka jangan kalian memberikan harta tersebut. Kalau memang kita tahu bahwasanya dia gunakan harta tersebut untuk berfoya-foya. Tapi kalau dalam keadaan dia memang urgent, sangat membutuhkan, maka kita berikan dan tentunya diberikan nasihat. Ya, diberikan nasihat, bukan hanya sekedar kita memberikan uang, berikan nasihat. Kalau misalnya mendapatkan rezeki, maka jangan digunakan untuk demikian dan demikian. Bicarakan baik-baik dengan orang tua, saling memahami satu dengan yang lain. Jangan kita menutup pintu komunikasi dengan orang tua maupun kepada saudara tersebut. Diusahakan adanya komunikasi yang baik. Maksudnya saya akan membantu, insya Allah ya dengan senang hati kalau memang saya punya keluasan dalam keadaan demikian dan demikian. Tapi kalau misalnya seperti ini, ya kita sampaikan bahwasanya kami tidak bisa membantu. Ini mungkin bisa menjadi perhatian tersendiri bagi adik tersebut, sehingga dia bisa merubah sikapnya. Dan orang tua juga tahu alasan mengapa kita tidak membantu dalam keadaan seperti itu, sehingga tidak ada kesalahpahaman dari orang tua. Semoga dipahami, wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, seperti itu saja. Jadi intinya komunikasi Ustaz ya, dikomunikasikan
bagaimana juga harus diberikan nasihat juga kepada adiknya Ustaz ya, supaya bisa lebih cermat dalam menggunakan keuangan. Dan ini ada penelpon baru dari hamba Allah di Sumbawa. Wah, dekat nih. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya ke Pak Ustadz Roy. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Pak Ustadz, apa benar ada seorang yang mengatakan bahwa ruhnya muslimin dan muslimat itu akan dibawa naik oleh para malaikat masuk ke Baitul Ma'mur begitu? Adakah dalil yang sahih akan hal ini? Kemudian yang kedua Pak Ustadz, kalau seseorang misalnya seorang ahli ibadah, tetapi masih banyak waktu digunakan untuk nonton misalnya sinetron, musik, dan tayangan lainnya itu, katakanlah dia mau hisab tidak memberatkan hisab begitu Pak Ustadz. Diulang Ibu yang kedua pertanyaannya. Nonton musik, bagaimana? Ya, tentang waktu yang digunakan untuk nonton tayangan-tayangan yang tidak ada manfaat untuk akhirat itu, apakah tidak memberatkan hisab kelak dia mau hisab? Iya, baik. Itu ya dua pertanyaan itu. Ya, jazakumullahu khairan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tafadhol Ustaz. Yang pertama tadi tentang ruh seorang muslim itu akan dibawa ke Baitul Ma'mur, katanya begitu. Apakah benar seperti itu? Dan yang kedua, Makmur. Baitul Ma'mur. Iya, terus kemudian yang kedua ini tentang waktu yang digunakan ketika untuk nonton musik itu apakah itu akan memberatkan hisab nanti ketika di akhirat begitu. Bisa kelihatan. Baik, untuk yang pertama disebutkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga yang lain, bahwasanya ruh seorang yang beriman itu dibawa ke atas, kemudian melewati langit yang pertama dan diantar oleh malaikat yang berada di langit yang pertama sampai dia ke langit yang kedua, kemudian dibukakan pintu langit yang kedua dan disambut oleh malaikat yang ada di langit yang kedua, kemudian diantar sampai ke langit yang ketiga dan seterusnya, sampailah mereka pada langit yang paling atas, yaitu langit yang ketujuh. Dan tidak disebutkan bahwasanya mereka masuk ke Baitul Ma'mur. Wallahu alam, apakah di sana ada riwayat yang menyebutkan demikian, tapi setahu ana tidak ada di sana riwayat yang menyebutkan demikian. Ya. Jadi setelah Allah SWT setelah itu Allah SWT menyuruh malaikat untuk mengembalikan lagi ruh ke jasad untuk kemudian ditanya oleh malaikat Munkar dan juga Nakir. Ini yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' ibn Azib. Adapun yang kedua tentang masalah menonton perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka tentunya seorang muslim dia menyadari bahwa waktu ini adalah sangat berharga dan banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan baik, sebagaimana ucapan Nabi SAW, ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat di mana banyak manusia yang mereka tidak bisa memanfaatkan. Mereka dalam keadaan rugi, ya, karena tidak bisa memanfaatkan dua nikmat tadi dengan baik. Kemudian beliau mengatakan as-sihhatu wal faraghu, kesehatan dan juga waktu luang. Ini menunjukkan begitu banyaknya manusia yang rugi karena dia tidak bisa memanfaatkan waktu usia dengan sebaik-baiknya. Dan Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis bahwasanya seorang hamba tidak akan bergerak dua kakinya di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Dan di antaranya adalah
an umrihi fima afnah. Akan ditanya tentang umurnya untuk apa dia gunakan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim sebisa mungkin dia menggunakan waktunya di dalam kebaikan dan jangan sampai dia sia-siakan waktu tersebut. Dan alhamdulillah waktunya juga saat ini sudah Allah cukupkan untuk program live interaktif Jalan Lurus. Alhamdulillah sudah Allah tentukan kontrol seperti ini. Alhamdulillah kita terima, insya Allah manfaat sudah banyak sini, sudah kita peroleh dari nasihat dan peringatan dan reminding, sharing ilmu yang begitu banyak dari Ustazuna Dr. Abdullah Roy. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya di amal-amalan kita, keseharian kita. Barakallahu fikum. Acara ini kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.